Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Ikhwan. Saya dari Prodi AHS semester 3. Di sini saya akan presentasikan yaitu tentang sumber daya alam. Adapun pembahasan yang akan saya bawakan, yang pertama itu pengertian sumber daya alam, yang kedua ada klasifikasi dari sumber daya alam, yang ketiga bagaimana pemanfaatan sumber daya alam, dan yang keempat contoh kekayaan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Ya, langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian sumber daya alam. Apa sih itu sumber daya alam? Sumber daya merupakan sesuatu yang punya nilai guna, sedangkan sumber daya alam merupakan keseluruhan faktor-faktor fisik, kimia, biologi, dan sosial yang dapat membentuk suhu lingkungan di sekitar kita. Yang kedua yaitu klasifikasi sumber daya alam. Keberadaan sumber daya alam di bumi yang sangat luas ini terdapat klasifikasi atau pembagian sumber daya alam berdasarkan jenis, sifat pembaharuan atau pelestariannya, nilai, tempat, wujud, proses terbentuknya, dan penggunaannya sebagai berikut. Yang pertama, secara umum atau berdasarkan jenisnya. Sumber daya alam jenis ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama sumber daya alam hayati, yang kedua yaitu sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, yaitu tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Sedangkan sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari benda mati atau makhluk tak hidup. Contohnya bahan tambang seperti emas, tembaga, batu-batuan, dan lain-lain. Yang kedua, sumber daya alam berdasarkan sifat pembaharuan atau kelestariannya. Sumber daya alam jenis ini terbagi menjadi tiga, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, dan sumber daya alam yang tidak terbatas atau bersifat unlimited. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu sumber daya alam yang dapat digunakan berulang-ulang kali dan dapat dilestarikan. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ialah sumber daya alam yang tidak dapat didaur ulang atau bersifat hanya dapat digunakan sekali dan tidak dapat dilestarikan serta dapat habis. Sedangkan sumber daya alam yang tidak terbatas jumlahnya atau unlimited adalah sumber daya alam yang selalu diperbaharui dengan sendirinya. Contoh sinar matahari, arus air laut, udara, dan air. Ketiga, sumber daya alam yang memiliki nilai. Sumber daya alam ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam ekonomis dan sumber daya alam non-ekonomis. Sumber daya alam ekonomis adalah sumber daya yang cara untuk mendapatkannya memerlukan biaya yang tinggi dan cara ekonomi harga jualnya mahal. Sumber daya jenis ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama sumber daya alam dengan ekonomi tinggi, dan yang kedua sumber daya alam ekonomi rendah. Sumber daya alam ekonomi tinggi contohnya dari sumber daya yang masuk kategori ini adalah emas dan minyak bumi. Sedangkan sumber daya alam ekonomi rendah ialah contohnya pasir, batu, dan tanah. Dan selanjutnya B, sumber daya alam non-ekonomis. Sumber daya alam yang termasuk jenis ini adalah yang dapat dicari di alam tanpa memerlukan biaya, contohnya air, udara, dan sinar matahari. Yang keempat, sumber daya alam berdasarkan tempat. Sumber daya alam ini terbagi menjadi 4 juga, yaitu yang pertama berada di lingkungan udara, yang kedua berada di lingkungan darat maupun permukaan bumi, yang ketiga berada di lingkungan dalam tanah atau perut bumi, dan yang keempat yaitu berada di lingkungan akuatik atau perairan. Yang kelima, sumber daya alam berdasarkan wujudnya. Sumber daya alam ini terbagi menjadi 4, yaitu sumber daya alam padat, sumber daya alam cair, sumber daya alam gas, dan yang terakhir itu sumber daya alam berbentuk energi. Dan klasifikasi sumber daya alam yang terakhir yaitu sumber daya alam berdasarkan proses terbentuknya. Sumber daya alam ini terbagi menjadi 3, yaitu sumber daya alam fisik, sumber daya alam non-fisik, dan sumber daya alam lingkungan. Sumber daya alam fisik yaitu sumber daya alam yang terbentuk karena adanya proses fisik atau kekuatan alamiah yang membutuhkan waktu sangat lama. Sedangkan sumber daya non-fisik yaitu sumber daya alam yang berbentuk karena adanya proses kehidupan mampu tumbuh dan berkembang biak dengan baik, walaupun dalam proses perkembangbiakan tersebut ada yang membutuhkan waktu lama dan ada yang membutuhkan waktu singkat. Contoh lainnya dalam bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan. Itu yang C, sumber daya alam lingkungan, yaitu sumber daya alam yang terbentuk karena adanya perpaduan antara sumber daya alam fisik dan biotik.
Contohnya indahnya pemandangan pantai dan pegunungan yang merupakan perpaduan antara makhluk hidup di lokasi tersebut dengan suhu, angin, dan faktor alam lainnya. Yang ketiga yaitu pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari suatu makhluk hidup maupun sumber daya alam yang berhubungan dengan makhluk hidup. Pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi manusia terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama manfaat di bidang ekonomi, yang kedua manfaat di bidang lingkungan, yang ketiga manfaat di bidang wisata, dan yang terakhir itu manfaat di bidang makanan. Yang pertama itu manfaat di bidang ekonomi. Salah satu manfaat sumber daya alam hayati di bidang ekonomi bagi kehidupan masyarakat dan pemerintah Indonesia adalah sumber daya alam perkebunan, pertanian, hewani, dan perikanan. Yang kedua, manfaat di bidang lingkungan. Sumber daya alam hayati di bidang lingkungan adalah pelestarian hutan, dan dengan pelestarian hutan sangat membantu dalam mengurangi dampak dari pemanasan global. Hutan dapat mengubah gas karbon dioksida menjadi oksigen dalam jumlah yang sangat besar. Yang ketiga yaitu manfaat di bidang wisata. Manfaat sumber daya alam hayati di bidang wisata antara lain menjadi pemasukan negara dan warga sekitar di objek wisata, karena hutan dan keindahan laut mudah dijadikan objek wisata yang bagus untuk perekonomian manusia. Dan yang terakhir yaitu manfaat di bidang makanan. Sumber daya alam di bidang hayati sangat banyak. Makanan yang dinikmati oleh masyarakat karena dengan adanya sumber daya alam hayati, maka manusia dapat mengkonsumsi berbagai jenis sayuran dan hewani yang punya rasa lezat serta banyak memiliki manfaat bagi kesehatan. Yang keempat yaitu kekayaan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik, bahwasanya Indonesia memiliki 17.504 pulau yang tersebar di 32 provinsi. Wisata alam yang terdapat di tanah air ini terbagi menjadi wisata flora dan fauna. Indonesia memiliki lebih dari 400 gunung berapi dan 130 diantaranya termasuk gunung api aktif. Salah satu lokasi pegunungan yang terkenal hingga ke mancanegara ialah Gunung Bromo yang berada di Provinsi Jawa Timur. Tidak hanya itu, Indonesia memiliki kawasan terumbu karang terkait dengan lebih dari 18% terumbu karang di dunia. Raja Ampat, Papua Barat merupakan tanaman laut terbesar di Indonesia yang memiliki beraneka ragam biota laut dan dikenal sebagai lokasi selam scuba yang baik karena memiliki daya pandang yang mencapai 30 meter pada siang hari. Keanekaragaman fauna juga dapat dijumpai misalnya di Ujung Kulon, Pulau Komodo, kebun binatang lainnya di sejumlah seluruh daerah di Indonesia. Yang terakhir yaitu sekaligus penutup, sebagai makhluk yang berakal, alangkah baiknya kita sebagai manusia selalu menggunakan sumber daya alam yang ada dengan baik dan bijaksana. Demikian pemaparan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.